Gimana cara top up iklannya? Gimana cara beli saldonya? Mungkin dari awal sampai akhir itu nggak ada cara pembelian saldo, teman-teman ya. Di sini kita itu cuma buat campaign dan akhirnya itu tampilan itu tiba-tiba seperti ini. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di channel ini kalian akan menemukan beberapa video yang membahas seputar tips dan trik juga tutorial. Nah, di video kali ini saya akan ngebahas seputar beriklan lagi, teman-teman ya. Tapi yang akan saya bahas bukan beriklan di Tokopedia, melainkan beriklan di Lazada. Kenapa saya bahas beriklan di Lazada? Karena ada perbedaan cara beriklan di Lazada dengan iklan di marketplace lainnya. Jadi silakan teman-teman simak video ini sampai selesai. Nah, kita akan langsung saja ke bagian seller center yang ada di Lazada, teman-teman. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita mau mendapatkan traffic gede, di Lazada itu ada yang namanya itu fitur naikkan produk. Ini informasi aja sedikit, dengan menggunakan fitur naikkan produk, itu kita bisa mendapatkan traffic yang gede selama 2 minggu ya, teman-teman. Dan itu juga gratis, jadi nggak perlu bayar. Cuman kalau misalkan kita nggak login di bagian halaman toko seperti ini, nggak pernah login, nggak pernah cek, maka fitur tersebut akan mudah dicabut dan sulit untuk bisa kembali. Untuk bisa kembali, faktor cepatnya ya, biar lebih cepat gitu bisa mendapatkan fitur tersebut, harus ada penjualan, teman-teman. Dan biasanya itu faktor lamanya, itu kita harus benar-benar standby di toko kita, harus bisa memenuhi bagian-bagian ini ya. Jadi yang skornya itu kurang dari target itu harus dipenuhi. Nah, itu sedikit informasi tentang fitur naikkan produk yang rekomendasi dari saya sebelum iklan ya. Nah, kita akan mulai saja cara beriklannya. Kalian bisa langsung klik ke bagian promosi produk di sini ya. Nih, di bagian promosi produk, ini informasi juga buat toko yang baru mulai dibuka nih. Toko yang baru mulai dibuka itu nggak bakalan bisa kebuka ya tampilan ini. Itu harus ada penjualan dulu agar lebih cepat ya bisa kebukanya. Dan untuk yang belum ada penjualan itu harus nunggu 1 bulan ataupun 2 bulan lebih baru bisa kebuka promosi produknya, teman-teman ya. Nah, jika sudah kebuka seperti ini, di sini saya sudah buat campaign-nya seperti ini ya. Salah satu gambaran campaign-nya, teman-teman, kalau misalkan sudah dibuat. Nah, kalau misalkan ininya itu bukan pause seperti ini ya, kayak running kayak gitu, kayak play gitu, itu biasanya itu berjalan ya. Nah, kalau ini kan nggak berjalan ya, karena nggak ada saldonya, teman-teman. Nah, oke, kita akan langsung saja klik buat campaign. Nah, tampilan iklan di Lazada itu seperti ini dari awalnya ya. Nah, yang pertama kita ubah nama campaign, anggap saja ini adalah nama grup ya, kalau misalkan di Tokopedia. Kita buat saja yang namanya itu Bismillah Lancar. Ini nama campaignnya bebas ya sebenarnya. Nah, objektif campaign ini ada 2 pilihan sebenarnya ya. Dan kedepannya itu tergantung dari pemilihan kita. Kalau misalkan kita pilih traffic, maka di sini kita akan mengumpulkan traffic masuk ke toko kita yang ngeklik produk kita, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kita pilih penjualan, maka produk kita itu akan direkomendasikan agar terjadi sebuah penjualan. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan sebuah penjualan, bisa coba fitur yang ini ya untuk penjualan. Nah, karena di sini saya studi kasusnya pun ingin berbagi kepada teman-teman seputar berikan di Lazada. Kita mulainya itu dari benar-benar nol, teman-teman ya, benar-benar manual. Jadi di sini kita juga akan belajar cara memilih kata kunci ya, biar teman-teman tahu. Selebihnya kalian bisa otak-atik lagi yang bagian penjualan ini ya. Oke, di bagian traffic ini kalian bisa pilih yang otomatis ataupun yang manual ya. Kalau misalkan yang otomatis ini kita cuma klik udah beres ya. Kalau yang manual kita pilih produk terus kita pilih kata kunci, teman-teman ya. Ini untuk yang manual. Nah, kita akan pilih dulu yang manual ya, agar tahu gitu step by stepnya. Nah, kita pilih yang manual, terus di sini ubah budget, teman-teman ya. Nah, ubah budget di sini minimal limitnya itu 15.000 ya, paling kecil saldonya ya. Nah, seperti ini. Terus yang terbesarnya itu kalau nggak salah itu 1 juta, teman-teman ya. Nah, kita ambil saja yang 15.000, teman-teman. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, kita klik lanjutkan. Nah, di bagian sini, yang bagian otomatis itu nggak bakalan bisa diklik. Karena di awalnya kita itu memilih yang manual, teman-teman ya. Jadi di sini juga akan direkomendasikan untuk yang manual ya. Nah, kita tinggal pilih aja produk di sini, terus cari produk yang menurut kalian itu cocok ya untuk diiklankan. Kita ambil saja yang ini ya. Contoh kali ini ada penjualan ya. Terus sini itu tinggal klik konfirmasi. Nah, di bagian sininya kita langsung saja klik lanjutkan. Nah, di sini barulah kita bisa memilih yang fitur otomatis, teman-teman ya. Jadi kita ada 2 pilihan antara yang manual dan yang otomatis. Kalau yang otomatis, kata kunci produk itu bakalan dibantu oleh sistem Lazada. Jadi semuanya itu diatur oleh sistem Lazada, teman-teman ya. Nggak bisa diatur oleh kita sendiri. Kalau yang manual itu seperti kita benar-benar iklannya itu mandiri ya. Kita menyesuaikan kata kunci, terus mencari produk, itu semuanya itu diatur oleh kita ya. Bahkan biayanya juga
diatur oleh kita. Nah, saran saya untuk memilih manual itu kenapa? Karena kita bisa mengatur biaya bid iklannya ya, jadi nggak terlalu boros juga teman-teman ya. Nah, di bagian kata kunci di sini adalah kata kunci rekomendasi dari Lazadanya yang bisa kalian pilih. Kalau misalkan kalian pengen cari, tinggal yang ini tuh diklik aja, nanti akan menceklis semuanya biasanya ya. Kita klik aja dulu. Nah, seperti ini, tinggal klik tambah kata kunci, itu sini itu tinggal cari aja sandal wanita. Nah, kalau misalkan seperti ini biasanya itu nggak sesuai pencariannya ya. Biasanya itu ada yang dibilang itu ngebug ataupun gimana, saya nggak tahu ya teman-teman. Jadi ketika saya mencari sandal wanita, ini yang muncul cuma sandal-sandal aja. Nah, kalau misalkan kayak gini, ini tinggal dibatalkan aja. Cari yang ada di sini aja teman-teman ya. Kita akan pilih yang mana nih, yang sesuai aja ya. Sandal talincang wanita terbaru ini masuk sih sebenarnya ya. Terus sandal tali murah, ini sandal jangan, ini peluang pencariannya kecil, ini juga lumayan lah ya. Terus kita ambil sandal wanita terbaru. Nah, yang ini ya, ini juga sama. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal klik lanjutkan. Ya. Nah, jika sudah kelihatan ya pengaturan campaign dari 0 sampai tahap pemilihan produk tadi, pemilihan kata kunci tadi, kalian bisa baca di sini. Nama campaignnya Bismillah lancar, budgetnya 15.000, objektif campaignnya itu traffic, durasinya itu 1 hari teman-teman ya. Terus penempatannya itu di semua dan tipe campaignnya itu manual. Nah, kalau misalkan dirasa sudah cocok, kalian tinggal klik kirim. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pertanyaannya, gimana cara top up iklannya? Gimana cara beli saldonya? Mungkin dari awal sampai akhir itu nggak ada cara pembelian saldo, teman-teman ya. Di sini kita itu cuma buat campaign dan akhirnya itu tampilan itu tiba-tiba seperti ini. Nah, disinilah yang saya maksud itu ada perbedaan di Tokopedia dan di Shopee untuk beriklannya ya, teman-teman. Nah, di Lazada, di sini tuh kita cuma bisa iklannya itu mengambil dari hasil pendapatan kita ya. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat nih ya di sini ya untuk top up ya, untuk top up sebenarnya bisa sih top up gitu. Cuman yang lebih gampangnya, yang lebih simpelnya itu emang dari penghasilan ya, penghasilan penjualan. Tinggal klik aja top up yang ini. Nah, di sini itu ada top up otomatis dan top up manual. Top up manual itu kita memilih jumlah top up paling rendahnya itu 100.000 dan paling maksimalnya itu 1 juta. Dan di sini yang paling ribetnya itu nggak ada metode pembayaran dari Indonesia seperti BRI, BNI, BSI, terus BCA dan bank lainnya itu nggak ada. Di sini hanya ada rekomendasi seperti Visa, Mastercard, Mastereo dan JCB teman-teman ya. Hanya ada 4 ini ya, keempat metode pembayaran ini. Dan mungkin ini sangat sulit dan orang juga belum tentu punya metode pembayaran seperti ini. Dan ini benar-benar ribet ya untuk mengiklan teman-teman. Jadi buat kalian yang belum punya metode pembayaran seperti ini dan pengen iklan, mungkin harus sabar dulu, harus ada penjualan dulu baru bisa iklan ya. Nah, untuk top up otomatis di sini tuh kalian tuh harus mengisi jumlah top up melebihi dari sisa kreditnya. Contohnya itu kita ingin top up 50.000 ya seperti ini, terus sisa saldo kredit kurang dari 10.000. Nah, ini baru bisa dikirim. Kalau misalkan ini 50.000, ini kita tambahan 100.000, itu nggak bisa ya. Nggak bisa diklik yang tertentu seperti ini ya. Nah, kalau misalkan udah seperti ini tinggal dikirim. Nanti ketika ada penjualan terus otomatis si pendapatan kalian itu dipotong dengan biaya budget yang sudah kalian tentukan tadi di awal ya. Karena di sini budgetnya 15.000, berarti nanti pendapatan saya itu bakalan dipotong 15.000 teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk iklan di Lazada. Buat teman-teman yang ingin menanyakan cara beriklan di Lazada, bisa langsung kontak saya di Telegram ataupun di Instagram. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dengan saya Adang, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.